warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Amelia dengan NPM 231201038. Di sini saya akan presentasikan materi tentang anggaran perusahaan atau budget. Oke, langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu pengertian. Anggaran atau budget adalah aset-aset, dana atau harta benda yang dimiliki yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sedangkan perusahaan adalah suatu kelompok atau kumpulan yang melakukan kegiatan-kegiatan dengan mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Dan anggaran perusahaan sendiri adalah aset-aset, dana yang dimiliki perusahaan yang berupa fisik maupun non-fisik guna memenuhi estimasi-estimasi keuangan pada kebutuhan suatu operasi kegiatan yang bertujuan untuk memproyeksikan pengoperasian perusahaan tersebut dalam bentuk keuangan. Selanjutnya ada ciri-ciri anggaran perusahaan. 1. Dinyatakan dalam satuan uang walaupun perlu didukung informasi non-keuangan. 2. Umumnya mencakup kurun waktu satu periode. 3. Mengandung komitmen manajemen yang baik di pejabat tinggi perusahaan dalam mengelola keuangan dan anggaran perusahaan. 4. Usulan anggaran harus disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksanaan anggaran perusahaan. 5. Setelah disetujui, anggaran hanya dirubah secara spesifik dan dalam keadaan khusus. 6. Harus dianalisis penyebabnya jika terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya. Fungsi dari anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Planning, perencanaan. Fungsi dari perencanaan yaitu proses perencanaan dan perancangan strategi sebagai penetapan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang ingin dicapai. Kedua yaitu organizing, pengorganisasian. Fungsi dari pengorganisasian adalah memadukan sumber daya manusia yang ada di dalam mengelola kegiatan perusahaan untuk mendapatkan hasil dari pengelolaan tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan. Fungsi dari actuating adalah mengarahkan dan mengelola sumber daya dan perancangan strategi yang telah dimiliki perusahaan, sehingga dapat diterapkan dalam suatu kegiatan agar dapat diarahkan sesuai dengan fungsinya. Keempat ada controlling, yaitu pengendalian. Fungsi dari pengendalian yaitu melakukan pengendalian dan menstabilkan kegiatan perusahaan tersebut melalui sumber daya yang ada. Jenis-jenis anggaran perusahaan. A. Anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif ini merupakan suatu susunan anggaran yang bersifat menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan. B. Anggaran parsial. Anggaran parsial ini merupakan anggaran yang disusun sebagian saja dan dalam ruang lingkup terbatas. Misalkan, perusahaan hanya menyusun satu anggaran produksi, penjualan, atau keuangan saja. C. Anggaran operasional. Anggaran operasional adalah anggaran yang digunakan dan dibutuhkan dalam kegiatan perusahaan sehari-hari. Do. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasional perusahaan dan mereka mampu membagi uang pada tiap-tiap bagian sehingga mereka mampu menjalankan aktivitasnya. Tipe anggaran perusahaan. Ada 1. Anggaran statis adalah anggaran yang disusun untuk selama satu periode ke depan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja. Anggaran ini disusun kembali jika periode anggaran yang telah berakhir. 2. Ada anggaran dinamis adalah anggaran yang disusun dalam jangka waktu pendek, misalnya per semester, per catur bulan, atau per triwulan. Berikut ini ada contoh dari anggaran statis dan anggaran dinamis. Contoh dari anggaran statis. Contohnya, jika kita mempunyai anggaran statis untuk bulan ini, kita akan tahu berapa uang yang bisa kita belanjakan dan berapa uang yang harus kita simpan. Jadi, anggaran statis ini membantu kita agar keuangan kita teratur dan terkontrol. Selain itu, anggaran statis juga bisa diubah jika periode anggaran sebelumnya sudah berakhir. Jadi, kita bisa menyesuaikan rencana keuangan kita sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Selanjutnya ada contoh dari anggaran dinamis,
yakni jika kita membuat anggaran dinamis per semester untuk biaya kuliah, kita akan mencatat semua pengeluaran yang diperlukan selama satu semester, seperti biaya kuliah, buku, dan transportasi. Dalam anggaran dinamis, kita dapat melihat dengan jelas berapa banyak uang yang diperlukan dan dihabiskan dalam jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, kita bisa lebih mudah mengatur keuangan kita dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya ada anggaran fleksibel. Adalah anggaran yang disusun berdasarkan kepada pola perilaku biaya, di mana biaya terlebih dahulu dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Berikut ini juga ada contoh dari anggaran fleksibel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari jumlah produksi dan penjualan. Contohnya adalah biaya sewa, gedung, atau gaji karyawan tetap. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah tergantung pada jumlah produksi atau penjualan. Contohnya adalah bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung. Dengan menggunakan anggaran fleksibel, perusahaan dapat lebih mudah mengatur anggaran mereka sesuai dengan perubahan dalam aktivitas operasional mereka. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Selanjutnya adalah manfaat dari anggaran perusahaan. Dengan adanya penyusunan anggaran perusahaan akan lebih mudah merinci pengeluaran dan kebutuhan kegiatan, sehingga dalam pengelolaannya dapat menjadikan perusahaan menjadi stabil. Sehingga target usaha kedepannya tidak menutup kemungkinan besarnya akan berhasil, karena telah direncanakan sejak awal. Selain itu, manfaat lainnya adalah sebagai alat pengordinasian kerja selama kegiatan berlangsung. Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja internal perusahaan. Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karenanya, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat hubungan antar bagian divisi sebagai alat pengawasan kerja. Selanjutnya, tujuan anggaran perusahaan. Adapun tujuan dari penyusunan anggaran perusahaan adalah untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas, mengomunikasikan harapan manajemen kepada pihak yang terkait, untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas perusahaan. Selanjutnya, untuk mengordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya dan untuk menyediakan alat mengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Sebagai contohnya, jika sebuah perusahaan merencanakan untuk meningkatkan penjualan produknya, anggaran akan membantu mereka untuk merencanakan dengan detail langkah-langkah yang perlu dilakukan, alokasi sumber daya yang perlu dilakukan, serta sebagai alat untuk mengukur apakah target penjualan tersebut tercapai atau tidak. Dengan demikian, penyusunan anggaran merupakan langkah penting dalam mengelola keuangan dan aktivitas perusahaan secara efektif. Selanjutnya, yakni hubungan penganggaran dengan manajemen. Fungsi manajemen adalah menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinator, dan pengawasan terhadap orang dan barang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Namun, di dalam hubungan tersebut masih ada kelemahannya, yakni 1. Budget yang disusun berdasarkan tafsiran-tafsiran saja. Kedua, budget disusun dari berbagai data baik yang controllable dan non-controllable. Ketiga, efektivitas dan efisiensi budget tergantung dari manusia sebagai pelaksana. Lanjut, ada hubungan antara budget dengan akuntansi. Akuntansi menyajikan data historis yang bermanfaat untuk menghitung tafsiran yang akan dimasukkan ke dalam budget. Data ini yang akan menjadi pedoman kerja di masa depan. Akuntansi juga mencatat secara sistematis pelaksanaan budget dari hari ke hari. Dengan demikian, akuntansi dapat menyajikan data realisasi pelaksanaan budget secara lengkap dan terstruktur. Dengan membandingkan budget dan catatan akuntansi, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas proses kerja perusahaan. Teknik pencatatan dan sistematika akuntansi harus jalan dengan budget yang digunakan.
Akuntansi ini sangat penting dalam sebuah perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan telah menghabiskan sejumlah uang untuk pemasaran pada tahun sebelumnya, data historis tersebut dapat digunakan untuk menentukan anggaran pemasaran yang sesuai untuk tahun berikutnya. Setelah budget disusun, akuntansi akan mencatat secara sistematis dan teratur pelaksanaan budget tersebut. Hal ini dilakukan untuk memantau apakah pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan pencatatan yang baik, akuntansi dapat menyajikan data realisasi pelaksanaan budget secara lengkap dan struktur. Selanjutnya ada hubungan antara budget dengan statistika dan matematika. Berhubungan untuk pengolahan data sebagai penunjang, baik penyusunan maupun realisasi, dan penganalisaan realisasi budget, sehingga dapat diketahui penyimpangan positif maupun negatif tersebut sebagai bahan pertimbangan keputusan efisiensi dari budget tersebut. Contoh dari hubungan antara budget dengan statistika dan matematika, yaitu dengan menggunakan statistika, kita dapat melihat apakah anggaran yang telah disusun telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan atau terdapat penyimpangan positif atau negatif. Dengan memahami hubungan antara budget dengan statistika dan matematika, kita dapat membuat keputusan yang lebih efisien terkait pengelolaan anggaran. Misalnya, terdapat penyimpangan negatif dalam pelaksanaan anggaran, kita dapat melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Jadi, penggunaan statistika ini dan matematika ini dalam hubungan dengan budget sangat penting untuk membantu kita dalam mengelola anggaran dengan lebih efisien dan efektif. Berikut ini adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah anggaran perusahaan penting untuk merencanakan kegiatan perusahaan dari segi keuangan. Anggaran harus diestimasi dengan baik agar kegiatan perusahaan lancar tanpa kendala. Anggaran perusahaan adalah aset dan dana perusahaan untuk memproyeksikan keuangan perusahaan. Ada berbagai macam anggaran perusahaan yang terkait dengan komponen lain, dan fungsi dasar penyusunan anggaran meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengendalian. Proses perencanaan anggaran melibatkan penetapan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Pengorganisasian melibatkan pengaturan sumber daya manusia perusahaan. Penggerak melibatkan pengelolaan sumber daya dan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan secara efektif. Pengendalian penting untuk menjaga stabilitas perusahaan dari segi internal dan eksternal agar kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan dan tujuan. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.